semuanya, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat ya. Baik teman-teman, hari ini hari Minggu tanggal 27 Juli tahun 2025, kurang lebih jam setengah 6 sore. Kembali saya mau ajak kita untuk sedikit melihat perkembangan pembangunan yang ada di IKN Nusantara. Ya teman-teman, hari ini saya mau ajak kita untuk kembali melihat ke jalan akses teman-teman yang menghubungkan KIPP 1A sampai ke KIPP 1C. Kita mau lihat seperti apakah progresnya per hari ini ya. Ya, kita melihat jalan akses ini sangat menarik teman-teman, karena memang sebagaimana kita ketahui nantinya jalan akses inilah yang menjadi salah satu juga jalan utama yang akan menghubungkan KIPP ya, dari 1A sampai ke 1C, di mana KIPP 1A itu yang sebagaimana kita ketahui adalah yang sudah aktif per saat ini, yang sudah banyak selesai juga pembangunannya, di mana di sana ada Istana Wakil Presiden sampai dengan Istana Presiden, Istana Negara, dan rumah tapak jabatan menteri dan lain-lain teman-teman. Ya, sebagaimana kita lihat di bawah ini teman-teman, inilah progres yang sedang terjadi di pembangunan jalan akses ini ya. MUT sedang dibangun juga, dan banyak sekali alat berat yang bekerja di tempat ini hari ini. Ya, diharapkan nantinya juga pembangunan jalan akses ini juga menjadi salah satu sinyal kuat juga ya bagi para investor-investor untuk menginvestasikan usaha mereka, dana mereka ke KIPP, ke IKN Nusantara ya. Seperti salah satunya di bawah ini adalah rumah kampus Gunadarma ya, yang sudah mendahului kampus-kampus lainnya yang ada di Indonesia untuk menjadi kampus yang pertama, universitas yang pertama yang berada di IKN Nusantara. Ya, seperti itulah status pembangunannya per saat ini ya. Bisa kita lihat di sana sudah masuk ke lantai 2 dan bersiap-siap masuk ke lantai ketiga. Ya, saya mau coba ajak kita untuk lanjut ke sebelah sana teman-teman, di mana di depan sana kita akan menjumpai juga Rumah Sakit Abdi Waluyo yang tengah on progress juga pembangunannya. Dan saat ini kita sedang berada di area sub WP 1B teman-teman. Dan sub WP 1B inilah nantinya yang digadang-gadang akan menjadi mayoritas pembangunan di IKN tahap kedua ya. Ya, kita doakan saja semoga semua rencana ini bisa terlaksana dengan baik ya. Jadi di sub WP 1B inilah bisa kita lihat banyak lahan-lahan hijau, lahan-lahan kosong, dan sebagian daripada lahan-lahan ini juga sebagian sudah ada yang duluan ya, istilahnya mematok tempatnya teman-teman, ada dari Bank Mandiri dan lain-lain ya, seperti itu. Cuma mereka belum mulai pembangunannya saja. Di area kanan kita juga di sana ada Rumah Sakit Mayapada yang sudah rampung pekerjaannya di tahap pertama. Begitu juga lapangan PSSI ya, dan juga training center PSSI juga ada di depan sana di sisi kanan kita. Di depan kita ini adalah Rumah Sakit Abdi Waluyo, salah satu rumah sakit yang juga ikut menginvestasikan usaha mereka di tempat ini, di mana progresnya juga masih seperti ini teman-teman, memang belum selesai ya. Dan tampaknya juga memang belum ada dimulai lagi pembangunannya teman-teman. Ya, kita doakan apapun itu yang menjadi ya hambatan barangkali, atau memang sengaja menghold dulu mereka punya program pembangunan di tempat ini, kita doakan semoga Rumah Sakit Abdi Waluyo bisa kembali dilanjutkan pembangunannya ya. Tentunya rumah sakit ini juga menjadi salah satu harapan kita dengan keberadaan rumah sakit di IKN Nusantara ya. Ya, seperti inilah kurang lebih situasi Rumah Sakit Abdi Waluyo per hari ini. Ya, di depan sana teman-teman bisa kita lihat dari tadi juga ramai proyek
pembangunan jalan aksesnya ya. Dan saat ini kita sedang berada di Sub WP 1B atau di KIPP 1B nantinya. Ya, saya mau coba ajak kita sampai ke area KIPP 1C. Semoga saja bisa teman-teman, semoga tidak ada kendala ya. Kita akan lurus maju ke depan sana. Jadi sudah dari tadi kita jalan teman-teman, sudah kurang lebih jarak 1 kilo hampir 2 kilo kita menempuh sepanjang jalur akses ini. Sepanjang jalur akses ini juga lah kita tadi lihat banyak alat berat ya, dan pembangunan merata di sepanjang jalan ini. Jadi memang tampaknya jalan ini dikebut ya. Kalau saya bilang ya seumpama harapan satu-satunya lah juga ini, modelnya begitu teman-teman, anggaplah seperti itu. Kalau jalan ini bagus, investor datang ya, kasarannya begitulah. Ya kita doakan saja teman-teman, namanya juga program pemerintah ya, untuk warganya, untuk negaranya. Tentunya kita tetap mendukung selama program pemerintah itu baik ya. Dan salah satunya ialah pembangunan IKN Nusantara. Jadi di sepanjang jalan ini juga pembangunan MUT dilakukan ya. Sebagaimana yang kita ketahui, MUT itu harus dan pertama ya dilakukan kalau urusan pembangunan jalan di IKN Nusantara ini, karena semangatnya kan IKN Nusantara kan mau buat nanti tidak ada lagi kabel-kabel yang menjuntai gitu. Jadi tidak ada lagi tiang-tiang listrik. Semuanya ditanam lewat MUT. Di dalam MUT itu karena dia multi utility tunnel, istilahnya terowongan serbaguna lah, terowongan multifungsi seperti itu. Jadi di dalam terowongan ini nantilah semua kabel-kabel listrik sampai ke pipa-pipa air, sampai saluran pembuangan juga, pipa-pipa pembuangan juga lewat MUT. Jadi kalau nanti ada trouble, karena MUT juga dilengkapi dengan sensor yang selalu dipantau juga setiap harinya, seperti itu yang kurang lebih kita dengar nantinya program kedepannya. Jadi bisa langsung kelihatan ya, di mana letak ada trouble-troublenya, seperti itu bisa langsung kelihatan. Ya baik teman-teman, ini kalau tidak salah ya mohon koreksi ya, mungkin karena saya agak bingung nih kalau lihat dari layar drone ya. Kalau tidak salah ini kita sudah masuk di area KIPP 1C ini teman-teman. Kalau kita ke depan sana, kita akan ketemu kembali dengan jalan provinsi dan juga ketemu dengan jalan tol segmen 6B. Oke teman-teman, ini saya mau nggak mau terbang dengan ketinggian ya, tempat terbangnya agak tinggi supaya sinyal drone saya tidak terganggu. Jadi sepanjang jalannya dari tadi saya ulangi lagi, MUT dikerjakan semua nih teman-teman sepanjang jalan ini. Tentunya pemerintah kita punya rencana tersendiri ya. Ya kita juga sudah tahu, intinya jalan ini harus cepat selesai. Seperti itu ya. Karena ya menjadi salah satu akses utama juga nantinya.
Jadi cukup panjang jalannya teman-teman ya. Ya, semoga teman-teman tidak bosan ya. Karena dari tadi yang kita lihat cuma ini aja terus nih teman-teman sepanjang jalan. Ya paling tidak lewat video ini bisa ada sedikit memberikan informasi kepada teman-teman bahwasanya seperti inilah proses pembangunan jalan ini per saat ini. Ya baik teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya. Tampaknya di drone saya sudah minta pulang. Sudah cukup jauh ini saya terbangnya. Ya. Ya, padahal di depan sana sudah jalan segmen 6B ya, tol segmen 6B. Ya, kita kembali saja. Ya baik, terima kasih teman-teman atas perhatian dan dukungannya kepada channel ini. Kiranya apa yang dilihat melalui video ini bisa menjadi informasi tersendiri bagi Anda. Dan tetap kita dukung dan kita doakan pembangunan IKN Nusantara biarlah tetap lancar tanpa kendala ya. Begitu juga dengan para pekerja IKN, biarlah mereka senantiasa sehat, terlindungi dan semangat setiap harinya dalam pekerjaan mereka. Dan hingga akhirnya mereka bisa memperoleh berkah yang melimpah dari pekerjaan mereka. Terima kasih banyak teman-teman sekali lagi, dan tetap sehat untuk kita semua. Salam dari kami dan sampai jumpa di video berikutnya.